Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan belajar online pada mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Pada sesi 7 ini kita akan belajar tentang pembelajaran kontekstual ya. Saya akan menjelaskan dulu pada bagian diskusi. Pada bagian ini Anda diminta untuk menjelaskan landasan dalam pembentukan pembelajaran kontekstual ya. Saya harap penjelasannya disertai dengan rujukan baik itu dari modul PPK, modul mata kuliah lain maupun dari buku ya. Karena sama-sama dari modul PPK, maka nanti kalau misalnya sudah dijawab oleh temannya, jadi penjelasan itu sudah dijawab oleh temannya biar tidak sama, maka yang lain tolong mengambil dari modul yang lain ya pada modul UT, boleh ambil dari modul yang lain, mata kuliah lain ataupun dari buku ya di sini. Dan jangan hanya kopas ya, copy paste ataupun hanya menulis ulang itu tolong jangan. Saya harap Anda sudah melakukan parafrase. Jadi silahkan dituliskan berdasarkan bahasa Anda sendiri. Ya, itu. Jangan lupa untuk menyertakan dari modul apa, halaman berapa, ataupun dari buku apa, halaman berapa. Jadi, landasan yang Anda sebutkan di sini bisa lebih jelas, ya. Kemudian pada sesi tugas, pada tugas 3 ini adalah tugas yang terakhir, ya. Jangan lupa untuk, Anda mengumpulkan sesuai dengan format laporan akhir kegiatan. Ya, akan saya jelaskan di sini pada setiap babnya, ya. Jadi ada bab pendahuluan, pelaksanaan program, temuan dan hasil, kesimpulan, saran dan tindak lanjut. Ini yang ada pada format, ya. Pada pendahuluan di sini jangan lupa untuk menyertakan latar belakang program Anda dan tujuan kegiatan Anda. Ya, kemudian pada bagian pelaksanaan program di sini Anda letakkan tempat dan waktu pelaksanaan, materi pelatihan, kegiatan, strategi, dan deskripsi jalannya kegiatan. Jadi rencana yang sudah Anda tuliskan dulu di tugas 1 boleh Anda letakkan di bab pelaksanaan program. Ya, kemudian jangan lupa untuk diperkuat. Ya, jadi diberikan data yang lain. Jadi setelah Anda mungkin kemarin yang di pelaksanaan program itu hanya dalam bentuk tabel, ya, tabel itu diletakkan di situ, kemudian dijelaskan per pertemuan. Misalnya ini ada yang menggunakan alat-alat bekas untuk membuat keterampilan pada program kepemudaan, ya, maka pada setiap pertemuannya boleh dijelaskan bahannya apa, pelaksanaannya bagaimana, cara langkah-langkahnya bagaimana, lalu hasil produknya apa. Nah, ini boleh diperjelas. Materi yang diberikan kepada WB, warga belajar pun itu boleh diletakkan di sini. Jadi, hal yang bersifat, tertulis di sini bisa dilengkapi pada pelaksanaan program, ya. Kemudian pada bab temuan dan hasil di sini yaitu, temuan atau hasil evaluasi proses, temuan atau hasil evaluasi produk, lalu pembahasan, lalu gambaran keaktifan warga belajar. Ya, di sini Anda lebih perjelas lagi apa yang ada pada setiap pertemuannya, pada pembimbingannya. Ya, temuannya bagaimana, lalu keaktifan peserta bagaimana. Kalau ada yang tidak aktif, enggak apa-apa, dituliskan saja. Peserta ini agak kurang aktif karena ini dan lain sebagainya. Jadi laporan itu bukan hanya menunjukkan sisi positifnya saja, tapi kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, dituliskan saja di situ, ya. Kemudian pada bab temu kesimpulan, saran, dan tindak lanjut, maka Anda diminta untuk menuliskan satu kesimpulannya bagaimana, sarannya apa, tindak lanjutnya bagaimana. Lalu pada bab 4 ya ini lampiran-lampiran,
Maka kalau ada format-format seperti kemarin, format data WB itu kan, sudah lengkap, maka boleh diletakkan di lampiran, ya. Kemudian foto-foto dan link video kalau mau diletakkan, letakkan pada bab temuan dan hasil, ya. Jadi jangan pada lampiran. Jadi, temuan dan hasil itu membahas semuanya, diletakkan foto-fotonya, buktinya itu di situ setiap pertemuan. Seperti yang sudah selalu saya jelaskan, setiap satu pertemuan itu satu produk, terlepas dari programnya apa. Sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian selama menuliskan laporan ini, saya tidak mau ada yang copy paste. Jadi seperti biasanya yang rentan dengan copy paste itu adalah pada bab pendahuluan, ya. Jadi, saran saya ini tolong digunakan pada bab pendahuluan ini, tuliskan saja sesuai dengan data lapangan, kondisi lapangan itu bagaimana. Baru kemudian kalau mau Anda menggunakan diperkuat dengan buku ataupun dari artikel, nah itu baru letakkan di sana untuk memperkuat, temuan Anda, hasil yang Anda temukan, kondisi lapangan itu dengan teori yang Anda dapatkan dari buku ataupun modul atau lainnya, ya. Kemudian pada bab-bab lain pun tolong jangan juga, mohon maaf ini ya, ada yang copy paste dari mungkin temannya terdahulu, dan ini akan sangat kelihatan kalau memang tidak real Anda kerjakan, maka, ini akan sangat terlihat, ya. Jadi tolong ini jangan dilakukan. Maka mumpung masih ada waktu, saran saya, apabila masih ada yang kurang dalam pelaksanaan, belum, pertemuannya ini masih kurang, maka tolong itu benar-benar dilakukan. Karena memang mata kuliah ini kembali lagi adalah mata kuliah praktek. Jadi kalau di laporan menunjukkan Anda tidak melakukan praktek, ya saya juga tidak bisa memberi nilai. Ya, maka, tolong benar-benar lakukan praktek di lapangan, jangan hanya mengumpulkan orang lagi kerja, orang lagi kumpul-kumpul, tapi tanpa terlihat di sana Anda melakukan pembimbingan, ya. Itu, maka jangan hanya foto-foto dan dokumentasi video, linknya jangan hanya diletakkan di lampiran, tapi letakkan di, bab temuan dan hasil. Ya. Kemudian setelah Anda menyelesaikan menuliskan semuanya, tolong dibaca lagi dari awal sampai akhir. Karena kadang ketika kita sudah membaca lagi itu ada, oh ini ada yang kurang. Nah, jadi kekurangan-kekurangan itu akan dapat Anda lengkapi. Template-template dicek lagi, di modul, siapa tahu ada template yang belum digunakan. Nah, silahkan digunakan dan diletakkan, sesuai dengan babnya masing-masing. Demikian dari saya, semoga dimudahkan dan semoga apa yang Anda lakukan selama ini pada mata kuliah ini terjun ke masyarakat, kemudian membimbing, semoga menjadi pahala bagi Anda sendiri yang bisa menimbulkan kebaikan-kebaikan bagi Anda sendiri dan bagi warga yang ada di sekitar Anda. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.